Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya RAJ Anafisya Rosalia Fadinda yang biasa dipanggil Ocha dari kelas 11 F7, absen 28. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan percobaan titrasi kimia melalui virtual lab, yaitu aplikasi CHEM Collective. Sebelum kita masuk ke percobaan nih, kita harus mengenal dulu apa itu titrasi. Nah, titrasi adalah metode analisis kimia untuk menentukan konsentrasi larutan dengan mereaksikannya dengan larutan standar. Pada percobaan ini digunakan indikator fenolftalin yang berubah warna saat titik akhir titrasi tercapai. Untuk langkah-langkah, mari kita lanjut ke video berikutnya. Baik, yang pertama kita lakukan adalah mencari autograde problems, lalu kemudian memencet acid base chemistry, lalu determine the concentration. Nah, kita langsung masuk ke virtual lab-nya nih. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengencerkan. Untuk rumus pengenceran sendiri diketahui M1-nya adalah 10M dan M2-nya adalah 1M. M2 ini yang ingin kita cari, lalu V1-nya yang belum diketahui, V2-nya adalah 100 ml. Nah, kita masukkan dalam rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, sehingga diperoleh hasil 10 ml NaOH dan sisanya 100 ml dikurangi 10 ml atau 90 ml itu adalah larutan H2O-nya. Nah, kita menyiapkan NaOH, lalu air untuk pengencerannya sendiri, lalu ke gelas atau alat yang diperlukan itu diantaranya ada pipet untuk mengambil NaOH-nya nanti, kita mengambil yang 10 ml, lalu ada volumetric flask. Nah, kita ngambil yang 100 ml karena kita mau mengencerkan 100 ml NaOH. Nah, langkah yang diperlukan adalah pipet kita dekatkan ke larutan NaOH, lalu kita ketik 10 ml, lalu ketik withdraw. Withdraw ini artinya mengambil cairan tersebut. Nah, setelah itu didekatkan ke volumetric flask-nya, lalu kita ketik 10, lalu pour. Pour itu memberikan cairan itu ke benda tersebut. Nah, ketika sudah dan barang tidak diperlukan, kita biasakan untuk remove ya, supaya tidak terlalu banyak barang menumpuk. Nah, langkah selanjutnya adalah air kita dekatkan ke volumetric flask yang sudah ada NaOH-nya, lalu kita ketik 90 ml untuk menghasilkan 100 ml larutan sesuai dengan volumetric flask-nya, sehingga ada 100 ml larutan hasil dari pengenceran NaOH. Nah, ketika larutan sudah diencerkan, kita ke solution untuk mencari unknown acid. Unknown acid ini adalah larutan asam yang akan kita gunakan untuk percobaan. Lalu ada phenolphthalein. Phenolphthalein ini adalah indikator yang akan kita gunakan untuk percobaan titrasi kali ini. Alat yang diperlukan diantaranya adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer ini kita menggunakan 3 Erlenmeyer karena kita akan melakukan 3 kali percobaan. Untuk alat selanjutnya itu ada pipet. Pipet itu selalu kita gunakan untuk mengambil cairan. Nah, pipet yang kita ambil kali ini adalah 25 ml karena cairan yang diambil sebanyak 25 ml. Nah, untuk selanjutnya itu adalah pipet, kita dekatkan ke unknown acid, lalu kita ketik 25 ml, lalu withdraw atau ambil. Nah, setelah itu pipet kita dekatkan ke 250 ml, lalu kita ketik 25, lalu pour. Itu kita lakukan sebanyak 3 kali karena kita akan melakukan 3 kali percobaan. Jadi pada 3 gelas kita lakukan hal yang sama. Jangan lupa untuk hapus atau remove barang yang tidak kita gunakan. Setelah itu kita rename atau ubah nama gelas Erlenmeyer menjadi 123 yang sudah dimasukkan unknown acid supaya tidak bingung saat percobaan nanti. Nah, langkah selanjutnya kita adalah mencari odor, lalu kita ambil buret. Buret ini adalah alat yang sangat diperlukan untuk titrasi.
Kemudian kita masukkan larutan pengenceran NaOH ke dalam buret sebanyak 50 ml karena buret yang bisa ditampung adalah 50 ml. Lalu fenoftalin kita dekatkan ke larutan 1, lalu kita teteskan sebanyak 2 tetesan. Nah, setelah kita teteskan, kita dekatkan buret ke larutan 1 yang telah diberi fenoftalin, lalu kita teteskan sampai larutan 1 berubah warna. Setelah berubah warna, kita klik X, lalu kita buret, kita klik titik 3 dan klik detail view supaya kita bisa tahu berapa banyak volume yang kita gunakan. Nah, kita bisa lihat bahwa 50 ml kita gunakan volume itu sebanyak 14,700 ml. Hasil pengurangannya adalah 35,3. Nah, 35,3 ini kita catat karena ini adalah hasil dari titrasi yang pertama. Juga 35,3 ini akan kita gunakan untuk volumetric flex. Volumetric flex ini akan kita masukkan lagi ke buret sebanyak 35,3 sehingga buret terisi lagi sebanyak 50 ml. Jangan lupa sebelum melakukan percobaan titrasi kita masukkan dulu fenoftalin ke dalam larutan yang kedua sebanyak 2 tetesan. Nah, selanjutnya buret kita dekatkan ke larutan yang sudah ditetesi fenoftalin. Lalu kita lakukan percobaan yang kedua. Nah, tapi di percobaan kedua akan terlihat lebih mudah karena kita bisa mengira-ngirakan volumenya. Tadi ada 35,3 volume yang pertama, jadi kita bisa masukkan sebanyak 33. Kemudian kita menggunakan cara realistik lagi dan kita tunggu sampai berubah warna. Setelah berubah warna, kita menggunakan cara yang sama seperti yang pertama. Kita klik kanan pada buret dan kita detail view sehingga kita bisa lihat berapa volume yang kita gunakan. Volume yang digunakan adalah 14,950. Nah, kita kurangi 50 dikurangi 14,950. Hasil pengurangannya adalah 35,05. Nah, 35,05 ini kita catat lagi dan kita masukkan volumetric flex nanti ke dalam buret sebanyak 35,05 sehingga menghasilkan 50 ml buret. Dan ternyata di sini ada kesalahan di mana volumetric flex yang digunakan atau pengencerannya itu sudah habis, sehingga pada volume buret itu hanya terisi sampai 29,650. Nah, jadi cara yang kita gunakan adalah kita harus mengencerkan kembali antara larutan NaOH dan air seperti cara yang tadi.
Oke, setelah itu kita dekatkan pengenceran ke buret dan kita masukkan ke sana 20,35 yang merupakan hasil dari 50 dikurangi 29,650 tadi, sehingga buret terisi sebanyak 50 ml. Jangan lupa saat mau memulai percobaan harus meneteskan phenolphthalein sebanyak 2 tetes ke larutan yang ketiga. Setelah itu kita dekatkan buret ke larutan yang sudah ditetesi dan kita tambahkan dulu sebanyak 33 perkiraan karena tadi hasil yang kedua adalah 35,05. Setelah itu kita menggunakan cara yang sama yaitu realistik sampai berubah warna. Nah, kita menggunakan cara yang sama seperti tadi. Kita ke detail view lalu kita cek berapa volume yang kita gunakan dan ternyata yang kita gunakan itu sama seperti yang nomor 2 yaitu 14,950. Hasil percobaan yang sudah kita catat tadi kita tambahkan lalu kita bagi 3 untuk mencari rata-rata dari volume basa tersebut atau volume NaOH, dan ternyata setelah kita bagi hasilnya adalah 35,13. Untuk selanjutnya kita cari hasil dari perhitungan konsentrasinya. Yang dicari adalah konsentrasi dari asam. Nah, cara menghitungnya kita menggunakan rumus Va kali Ma kali valensi asam sama dengan Vb kali Mb kali valensi basa. Diketahui volume asamnya itu adalah 25 ml dan Ma-nya atau konsentrasi asam adalah yang kita cari dan valensi asamnya adalah 1. Dikarenakan pada keterangan di awal itu ada monopotrik yang artinya valensi asam adalah 1 dan volume basanya itu adalah hasil dari volume rata-rata yaitu 35,13. Molaritas basanya atau konsentrasi basanya itu adalah 1 M dan valensi basanya itu adalah 1. Masuki tahap akhir yaitu mencari konsentrasi asam dengan 35,13 dibagi 25 hasilnya 1,4052. Hasil akhirnya kita masukkan. Yang pertama kita coba adalah memasukkan 3 angka di belakang koma yaitu 1,405 dan ternyata setelah dicek hasilnya itu salah. Dan percobaan kedua kita hanya memasukkan 2 angka, setelah dicek hasilnya betul.